Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah. Ini ada Hilyatil Lubil Mawsun. Cirinya adalah hasyiyah itu pakai qauluhu di tengahnya. Ini ada pinggirannya yaitu matan Jauharul Maknun, menjelaskan tentang ilmu balaghah. Dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa kaunuhu bil wasli litafkhimi taqririn aw hujnatin aw tawhimi ima'in aw tawajjuhis sami'ilah aw faqdi ilmi sami'in ghaira silah. Wa kaunuhu, dan adapun adanya musnad ilaih bil wasli dengan menggunakan isim mausul, yaitu litabkhimi untuk makna mengagungkan. Jadi subjek itu dalam bahasa Arab ada rahasia-rahasia ketika dalam masing-masing bentuknya, seperti isim mausul mengandung makna tabkhim, mengagungkan. Seperti contohnya, faghosyiyahum, artinya tabkhim itu menganggap pohara, cek orang Sunda namanya, atau dahsyat. Faghosyiyahum minal yammi ma ghosyiyahum. Faghosyiyahum, maka meliputi kepada kaum Nabi Nuh. Artinya kepada kaum kafir itu. Minal yammi, dari minal yammi artinya banjir, air besar itu. Atau di sini yam ini kayaknya ya istilahnya entah ini Nabi Nuh atau Nabi Allah Musa alaihi wassalam ya. Saya kurang meneliti lagi ayatnya. Jelasnya ini adalah tentang kondisi air yang begitu dahsyat dan ditimpakan langsung maujud azim, begitu ombak tsunami yang begitu besar ya. Sepertinya Nabi Allah Musa ya. Faghosyiyahum minal yammi ma ghosyiyahum. Begitu dahsyatnya. Artinya di sini ada isim mausul ma. Kalau diibaratkan di sini falau qila faghosyiyahum al-gharqu, maka kemudian banjir itu menimpa mereka, kurang terlalu dahsyat dari segi penyampaian bahasa Arab ya. Maka di sini faghosyiyahum minal yammi ma ghosyiyahum, artinya ada ombak dahsyat yang sangat-sangat luar biasa. Ini ma apa saja ya. Ghosyiyahum yang meliputi mereka. Selanjutnya adalah taqririn. Taqrir itu artinya menetapkan. Kita ambil contoh di sini. Taqrirul qardi al-masuqi lahul kalam ay ziyadatut taqrir wat taqwiyah. Artinya ada tujuan tertentu di dalam sebuah obrolan, yang mana tujuan ini memang digunakan sebagai penjelas keadaan. Contoh di sini. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Warawadathu, dan telah merayu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam siapa? Allati, Siti Zulaikha. Huwa, yang adapun Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yaitu fi baitiha, di rumahnya, allati atau Siti Zulaikha, an nafsihi, dari dirinya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Fa inal ghurdu, maka sesungguhnya tujuan, al-masuqa lahul kalam, yang
giring opininya adalah nazahatu Yusuf, bahwasanya Nabi Allah Yusuf itu sangat-sangat clear atau tidak terlibat masalah ini, ya. Artinya ini adalah murni dari dari Siti Zulaikha, ya. Kita ulangi. Penggunaan isim mausul allati huwa fi baitiha ini menjelaskan tentang dibersihkannya tuduhan dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Falau qila rawadathul mar'atul aziz aw Zulaikha lam yufid ma afadahul mausul. Kurang sempurna jika disebutkan nama Zulaikha. Kemudian pun Zulaikha merayu Nabi Allah Yusuf. Jadi kurang terlalu menjelaskan. Ya, bisa difahami. Kemudian au hujnatin, atau karena nama aslinya ini tidak pantas untuk disebutkan, nggak enak nyebutinnya, itu namanya hujnah. Ai istiqbahu dzikril musnad ilaih, artinya menganggap tidak etis disebutkan namanya si pelaku. Jadi pakailah kalimat alladzi jaa alladzi laqiyaka amsi, telah datang orang yang telah kau temui hari kemarin. Turidu rajulan ismu al-kalb, namanya kalb, atau bahasa ininya adalah kalb, ya, hewan yang najis itu. Jadi tidak enak disebutkan. Seperti contoh namanya misalnya cungkring, nah itu nggak enak banget disebutnya, ya. Atau misalnya letoy, namanya letoy, ya nggak enak banget disebut. Jadi bilang aja, oh yang kemarin udah datang. Jadi itu namanya penggunaan isim mausul dengan motif daripada hujnah au tauhim, atau untuk menjelaskan kesalahan si mukhotob, ya. Artinya perilaku mukhotob itu tidak dibenarkan, hanya saja perlu koreksi dengan cara yang tepat. Di sini adalah gunakan isim mausul. Motifnya adalah tauhim, ai izharu wahmil mukhotob, bahwasanya prasangka atau opini si mukhotob lawan bicara ini adalah golat. Contohnya, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ta'buduna yang kalian menyembah wahai orang-orang kafir. Bayani alladzi min dunillahi, saking selainnya Allah, iku la yamlikuna, orang ngamilik sapa alladzina lakum marang sira kabeh rizqan ing rizki sawiji-wiji, ya. Jadi di sini motif alladzi fungsinya adalah untuk tauhim, bahwa apa yang kalian kerjakan berupa ibadah menyembah kepada selain Allah, ingatlah mereka itu tidak memiliki apapun dan tidak bisa menjamin apapun daripada keinginan-keinginan kalian. Rizqan, sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat berupa rizki. Kita lanjutkan di sini. Tauhim au imain, atau ada bentuk isyarah. Di sini ada wa minha al-ima ila wajhi bina'il khabar. Ada isyarat atau sebuah qarinah ila wajhi bina'il khabar, kepada arah bina'il khabar, susunan kalimat berita. Ayat al-isyarah, ada isyarat ila anna bina'al musnad, sesungguhnya menyandarkan musnad alaihi kepada yaitu alaihi atas khobar, ya. Ala anna bina al musnad alaih, ila anna bina al musnadi, kepada sesungguhnya menyandarkan musnad atau kalimat berita atau predikat, yaitu alaihi kepada khobar,
min ayyi tariqin, dari mana saja jalan, min sawabin, bayani ayyi tariq, min sawabin, dari pahala, au iqabin, atau siksa, au madhin, atau pujian, au zammin, atau celaan, au ghairu dzalik, atau selain yang sawab, iqab, madah, dan zam. Kita gampangkan dengan contoh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, artinya merasa berbangga hati dan tinggi hati, an ibadati, sehingga tidak mau menyembah Allah, yaitu sayadkhuluna jahannama, akan masuk kepada neraka jahanam, dakhirina, dalam keadaan terhina. Fa innal istikbara alladhi tadammanathu silah, karena sesungguhnya istikbar di sini atau tinggi hati, alladzi tadammanathu silah, yang dikandung oleh silah, di sini silah ya. Ini alladzi si mausul, yastakbiruna itu silah. Munasibun, yaitu munasabah atau terhubung, nyambung, li isnadin, kepada isnadi sayadkhuluna jahannam madakhirin, kepada wala sayadkhuluna jahannam madakhirin. Artinya orang yang sombong akan dihinakan di neraka jahanam. Itu maksudnya adalah ima al wajhi bina'il khobar. Isyarat bahwa kalimat berita yang menyimpan isim mausul sebagai subjeknya, di sini ada alladzina ya. Kita ulangi. Ada yastakbiruna silah, kemudian ini digiring kepada dakhirina. Itu namanya ima. Seperti itu. Kita lanjutkan di sini adalah rahasianya musnad ilaih memakai isim mausul, yaitu karena supaya si musnad ilaih ini memberikan isyarat bahwa pembenarannya itu berupa pahala atau siksa atau pujian ya. Artinya ada sinkronisasi baik berupa pujian ataupun siksa. Jadi antara yastakbiruna akan berakhir dengan dakhirin. Ada beramal soleh berakhir dengan pahala. Ada berbuat baik berakhir dengan pujian. Ada berbuat jahat berakhir dengan celaan. Itu namanya al-ima. Baiklah sahabatku, kita keterbatasi oleh durasi. Kemudian ada au tawajjuhis sami'i, atau untuk menghadapkan si pendengar lahu kepada ma ba'dal musnad ilaih, artinya setelah si musnad ilaih atau silahnya ini. Karena musnad ilaihnya terdiri daripada isim mausul. Kemudian di sini wa minha tawajjuhu dhihnis sami' wastifraghihi lima yaridu ba'dahu fayaqa'u minhu mawqi'an ma idza warada. Wa minha, dan itu setengah dari nuqtah musnad ilaih berbentuk isim mausul, tawajjuhi dhihnis sami', menghadapkan si atensinya pendengar, wastifraghihi, dan fokusnya si sami, lima yaridu ba'dahu, kepada apa saja informasi yang setelah musnad ilaih. Fayaqa'u minhu mawqi'am, akhirnya bisa direspon dengan baik. Idza waroda, ketika dia datang. Walladhi haratil bariyatu fihi hayawanun mustahdathun min jamad. Jadi di sini ada walladhi harat. Adapun hewan ya, atau apa benda di sini ya, harat al-bariyatu fihi, yang semua orang merasa kagum atau terheran-heran, fihi, di dalam alladhi, adalah hayawanun mustahdatsun min jamad, adalah sebuah hewan yang diciptakan min jamadin, dari benda mati ya. Atau contohnya begini, walladzi haratil bariyatu fihi, ada misalnya virus COVID-19 itu yang membuat geger seisi dunia.
terutama di Indonesia adalah hayawanun, sejenis bakteri atau virus, muhtadasun min jamadin, yang direkayasa genetik dari benda mati ya, dikumpulkan kemudian menjadi hidup. Misalnya ini contohnya ya. Kemudian yang terakhir au faqdi ilmi sami'in ghairu silah, au faqdi sami'in atau tiada keilmuan, artinya kekurangan informasinya sami si pendengar, ghairu silati kepada selain silah, artinya kalimat pelengkap. Kita lanjutkan. Wa minha adamu ilmi sami bil ahwal al mukhtassah bihi siwa silah. Jadi tidak, si sami ini kekurangan informasi tentang rincian-rincian keadaan, hanya taunya adalah silah. Contoh, alladzi at'amnahu amsi ja'ana al-yaum. Orang asing yang kemarin kami kasih duit itu datang lagi hari ini. Jadi mereka hanya si pemberita ini hanya taunya at'amna ya, yang kami kasih duit kemarin. Sementara nama aslinya adalah tidak tahu ya. Jadi pakailah isim mausul ya. Kita adakan studi banding ke sini ke isim mausul yang dibahas di Qudul Juman ya. Nah, di sini kalimatnya adalah wa ma yusalu lit-taqriri. Wa ma, dan adapun musnad ilaih, yusalu yang dijadikan bentuk isim mausul lit-taqriri untuk makna takrir ya. Ini mendekati, karena ini adalah mutawalat, saya hanya bisa memberikan teksnya saja. Mudah-mudahan bisa dibaca. Ini sudah masuk isim isyarah, musnad ilaihnya. Untuk berikutnya, ini jauhar maknunnya adalah wa bi isyaratin, dengan menggunakan isim isyarah li kasfil hal, untuk membuka sebuah fakta ya. Jadi ditunjuk hidungnya, itu isim isyarah ya. Berarti kasfil hal, rahasiana musnad ilaih maka isim mausul, karena supaya eta si musnad ilaih teh mere isyarah kana yen gitu. Pakhobarana teh berupa sesuatu anu anu pas jeung silah mausulna, seperti jenis ganjaran atau siksaannya, atau pangalam atau hinaan. Oh, ini adalah ima ya. Ini adalah ima dalam jauhar maknun tadi, ima bukan isim isyarah ya. Isim isyarah di halaman berikutnya. Ini ada bacaannya adalah 4 rahasia musnad ilaih terdiri tina isim mausul li ziyadati taqrir al musnad ilaih, li faqdi ainul mukhatab ghairu silah, li hujnati dzikril ismil musnad ilaih, li isyaratin ila wajhi bina'il musnad ilaih. Nah, dia ima, maksud saya ya, ima tadi itu isyarah untuk menggiring opini, ala wajhil musnad ilaih ya. Dzari'ah, ada persiapan li isyadil musnad ilaih, untuk mengangkat posisi musnad,
ada juga untuk mengangkat ghairil musnad, ada juga ihanatu sya'nil musnad, ada li ihanati sya'ni ghairil musnad, atau dzari'atan li ajli tahqiqil khabar, atau li ajli tafkhimil musnad ilaihi. Ya, siapa tahu kita bisa membacanya karena ini adalah ilmu yang direkam langsung dari guru lewat tulisan, jadi lebih faidahnya lebih sempurna daripada kita belajar melalui rekaman. Ya, ini sampai khatam halaman terakhir. Aqudul Juman sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.